Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi kana bi'ibadihi khabira basira. Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi bu'ithahu bil haqqi bashiran wa nadhira. Wa da'iyan ila al haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. ثم صلاة وسلاما على رسول الله المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أمته أجمعين أما بعد. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dari kitab Nasihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi mengutip maqalah dari Imam Hasan Al-Basri. Dijelaskan terdapat 6 penyebab yang bisa merusak hati. Adapun kutipan maqalahnya yaitu Anil Hasan Al-Basri annahu qala, dari Hasan Al-Basri berkata, Inna fasadul qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati terjadi karena 6 perkara. Awwaluha, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, yuznibuna birrija'it taubah. Mereka berbuat dosa dengan berharap taubat. Terkadang kita terjebak dengan angan-angan, semisal saat kita khilaf atau lupa, muncul lintasan di pikiran bahwa akan ada waktu untuk bertaubat dan lagi Allah Maha Pengampun. Akhirnya pikiran tersebut memotivasi bahwa ada kesempatan esok untuk berbenah diri. Memang benar Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya, akan tetapi hal itu jangan sampai membuat kita lengah, di mana kematian adalah perkara yang gaib, yang tidak satu pun dari kita yang tahu. Maka penting kiranya kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sambil diiringi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa ya'lamuna al-'ilma wa la ya'lamun. Mereka belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Lantas apa gunanya mempunyai ilmu kalau tidak diamalkan? Al-ilmu bila amalin kasyajara bila samarin. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Kita selaku umat Islam mengetahui bahwa hukum mencari ilmu dan mengamalkannya adalah sebuah keharusan, sesuai dengan bunyi hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Dari isi hadis ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menyampaikan ilmu meski hanya 1 ayat. Kemudian yang ketiga, wa idza amalu la yakhlasun. Beramal namun tidak ikhlas. Betapa banyak amal yang sia-sia karena tidak disertai dengan keikhlasan. Lalu apa itu sebenarnya ikhlas? Imam Al-Qushairi menyampaikan bahwa ikhlas adalah seseorang yang berlaku taat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena sesuatu yang lain, baru berpura-pura karena makhluk ingin dipuji, atau makna-makna yang tidak murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah indah dan berlimpah manfaat jika semua yang kita lakukan murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki dari Allah dan tidak bersyukur atas rezeki tersebut. Kita percaya bahwa Allah menganugerahkan rezeki untuk kita. Dari sini belum cukup jika tidak disertai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bersyukur diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya
maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian yang kelima, wa ma yarduna biqismatillah, mereka tidak ridha atas pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, kapan hamba dikatakan ridha? Lalu Rabi'ah menjawab, apabila seseorang ditimpa musibah, senang sebagaimana ia senang mendapatkan kenikmatan. Dari sini kita bisa menandai bahwa bila hati kita bahagia atas pembagian dari Allah, berarti kita termasuk golongan orang yang ridha pada apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, وَيَدْفَنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يَعْتَبِرُونَ, mereka menguburkan orang-orang yang mati tapi tidak mengambil pelajaran. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Jadi kita diperintahkan untuk banyak merenung. Dari situ kita akan senantiasa ingat bahwa hidup di dunia ini benar-benar sementara, dan kita akan semakin fokus beramal baik sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Akhirnya dari 6 nasihat dari Imam Hasan al-Basri di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya penyebab rusaknya hati yaitu perbuatan dosa, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari, tidak ikhlas dalam meramal, enggan untuk bersyukur, tidak ridha atas ketetapan Allah, dan tidak mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Harapannya semoga iman kita bertambah kuat, kemudian berupaya menerapkan nasihat imam dengan cara mengamalkan ilmu yang kita punya, beramal tanpa riya atau disanjung manusia, ikhlas dan sabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjadikan kematian sebagai pengingat kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.